Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Saya akan memberikan panduan materi Komsel minggu pertama bulan Maret tahun 2023. Kita akan berdoa, Tuhan tolong supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan melalui sharing yang akan diadakan melalui materi khotbah yang sudah disampaikan di mimbar gembala, dan biarlah ini boleh semakin mencerahkan, memperluas pengetahuan kami akan kebenaran-Mu sehingga dapat kami sampaikan untuk menjadi berkat di komsel-komsel yang diadakan pada minggu ini. Demi nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, para PKS dan juga penilik wilayah. Judul daripada materi komsel adalah upah kesetiaan. Sebagai pendahuluan boleh kita baca. Apakah kita menyadari bahwa keberuntungan, berkat, dan rezeki yang kita terima merupakan akibat dari kebiasaan baik sesuai kebenaran firman Tuhan yang telah kita lakukan dan kita pertahankan? Kita ingatkan bahwa ada beberapa hal yang merupakan keberuntungan, berkat, dan sebagainya yang selama ini kita nikmati pribadi maupun dalam keluarga kita. Perlu kita diingatkan bahwa itu semua daripada upah karakter baik yang kita sudah lakukan selama ini. Ketika kita meninggalkan kebiasaan baik itu, bisa jadi berkat-berkat masa lalu atau berkat-berkat yang pernah kita terima itu akan hilang. Dan ada berkat-berkat yang belum kita terima karena menunggu kesetiaan kita sampai di manakah. Maksudnya adalah bahwa kita sadari bahwa apa yang kita lakukan itu harus terus kita lakukan karena ada upah yang mengiringinya. Tanpa kita sadar bahwa oh iya, berkat Tuhan itu akibat saya yang memang murah hati dan juga ringan tangan untuk menolong dan lain sebagainya. Jangan pernah tinggalkan itu, karena bisa jadi berkat-berkat itu akan diambil daripada kita jikalau kita berubah hati. Dan juga ada hal yang memang kita kadang agak jemu untuk melakukan kebaikan lagi karena kita berpikir ya tidak ada efeknya, saya melakukan apa-apa juga tidak ada balasan lain sebagainya. Dan kita diingatkan bahwa ada upah yang akan kita terima di masa yang akan datang, ya. Nah, lebih jelas lagi kita akan merenungkan bersama-sama melalui materi ini. Pembacaan di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu menggunakan kata Yunani akakeo untuk berbuat baik, kalos, karena apabila sudah datang waktunya, kairos, kita akan menuai, teriso, jika kita tidak menjadi lemah, eklio. Nah, pelajaran buat kita adalah yang pertama, jangan kita jemu-jemu. Menggunakan akakeo itu artinya jemu-jemu yang dapat diartikan beberapa istilah yang di dalam khotbah sudah dijelaskan, dan boleh nanti para PKS untuk mengulang itu sekilas. Nah, menjadi pertanyaan untuk bahan ini, apa yang sering membuat kita jemu atau lelah atau putus asa atau tawar hati untuk tetap berbuat baik? Jadi kita ingatkan kembali bahwa akakeo itu selain berarti jemu, itu juga lelah atau putus asa atau tawar hati untuk tetap berbuat baik. Nah, kita tanyakan, apa yang membuat kita menjadi lelah, putus asa, bahkan tawar hati untuk tetap berbuat baik? Karena alasan-alasan tertentu, silakan saja untuk anggota Komsel untuk menyampaikan itu. Pembacaan kita teruskan di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di sini kita itu dituntut untuk tetap, ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi kapanpun kita berada di tengah-tengah mereka, dan kalau zaman sekarang melalui media itu dimanapun kita diberitakan, biarlah kita tetap dikenal sebagai orang yang memang melakukan perbuatan baik, tetapi bukan perbuatan baik secara moral saja,
tetapi yang memuliakan Bapa yang di surga. Artinya buah kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ya, datang waktunya ini adalah kairos, yaitu waktunya Tuhan. Kita pertanyakan kepada mereka, atau kita lontarkan pertanyaan, apa yang membuat kita sering memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita dalam hal waktu untuk menjawab doa. Nah, ini ada kaitannya dengan kita nggak tahu bahwa waktunya itu adalah waktu Tuhan, bukanlah waktu kita. Karena waktu kita egois, kita memaksa. Dan pertanyaan ini akan membuat sharing bersama, kenapa ya kalau saya berdoa itu saya seperti melibatkan iman, tetapi iman yang dimaksud bukan iman kepada kepercayaan kita, tetapi iman kepada kepercayaan yang Tuhan kehendaki atau Tuhan lakukan, dan kita percaya itu yang terbaik. Nah, nanti bisa disampaikan kepada anggota untuk bisa kasih sharing apa yang mereka rasa dengan seperti paksaan terhadap waktu Tuhan menjawab. Kita terangkan lanjut, kairos Tuhan itu bisa sekarang, atau beberapa saat, atau yang akan datang, atau upah kekekalan, begitu. Jadi kairos Tuhan itu atau waktu Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu, dan sebagai Bapa yang baik tentunya kita percaya bahwa yang ditentukan Tuhan pastilah yang tepat dan bukan paksaan seperti waktu yang kita haruskan atau kita tentukan tanpa melihat kehendak Tuhan yang terbaik. Kita membaca di dalam Markus 10 ayat 29-30, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tadi saya sampaikan bahwa ada upah yang memang akan kita terima itu pada masa kekekalan. Bahkan sampai kita meninggal pun kadang upah kebaikan itu seperti tidak berbuah apa-apa. Tetapi firman Tuhan dikatakan di sini bahwa kita tetap tidak jemu-jemu, tidak tawar hati, tidak putus asa, tidak lemah untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan. Karena pada dasarnya, pada waktunya, nanti kita akan menerima hidup yang kekal. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Menuai ini teriso atau memanen atau menyabit. Nah, ini adalah menggunakan seperti prinsip petani. Jadi kita boleh lempar pertanyaan kepada anggota Komsel, apa yang saudara ketahui tentang prinsip petani? Jadi kalau orang perkotaan agak sulit untuk menerangkan ini, tetapi kita pancing dengan petani ini mulai dari menggarap sawah, ya, mencangkul, membajak, sebelumnya bahkan membabat hutan atau membabat rumput-rumput, kemudian membajak, mencangkul, kemudian mengairi, kemudian tanam benih. Kemudian setelah mulai besar itu dipelihara, dikasih air yang cukup. Ketika benih sudah tumbuh, kita jaga dari tikus-tikus dan belalang dan sebagainya, wereng, dan kemudian sampai kepada akhirnya memanen. Jadi ada waktu yang perlu diinvestasikan untuk bisa menuai daripada taburan. 2 Korintus 9:6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kita berpikir panjang ke depan, kita tidak mungkin menuai daripada apa yang tidak kita tabur. Dan 2 Korintus 9 ayat 6 ini memberikan pelajaran kepada kita, pengajaran bahwa sebanyak apa engkau menaburkan sesuatu kebaikan, itulah yang akan kita tuai. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita menabur angin supaya
tidak menuai badai, begitu ya. Jadi kita akan taburkan kebaikan sebanyak mungkin, kalaupun nanti tidak yang kita yang terima mungkin adalah anak cucu kita dan sebagainya, bahkan di hidup yang kekal pun kita akan terima. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, eklio. Lemah di sini pingsan atau kecil hati, menyerah, putus asa, rebah lah, begitu ya. Jadi kita tidak boleh lemah di dalam menjalankan kebaikan kita. Nah, kita pikirkan hari-hari ini mungkin ada beberapa hal yang membuat kita itu karena berpikir jangka pendek. Setelah saya 5 tahun berbuat baik kepada gereja, kepada hamba Tuhan, orang-orang seiman, toh mereka kok ternyata tanggapannya cuma segini doang. Nah, akhirnya kita membuat ciut, membuat kita lemah, menjadi kecil hati, menjadi kita putus asa, dan kita menjadi tidak mau lagi berbuat baik. Saya katakan jangan. Karena kalau kita menjadi lemah, kita tidak akan menuai apa-apa. Makanya gini, kalau kita sudah melakukan kebaikan, jangan pernah dihentikan. Karena kebaikannya dihentikan di tengah jalan, maka upahnya seperti tidak ada atau sedikit begitu loh. Karena Tuhan tuh melihat kesetiaan, dan apalagi ancamannya adalah kau sia-sia nak berbuat baik sekian puluh tahun, tetapi di masa-masa menjelang akhir hidupmu kau berbuat jahat. Jadi membuat akhir hidup kita adalah meninggalkan kejahatan dan kita masuk kepada penghakiman, dan sepertinya kebaikan yang selama ini kita lakukan akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu kesetiaan menjadi hal yang kunci. Nah, nanti kita membaca dalam Ibrani 12 ayat 3 sampai 6 ya, sebagai ayat penutup. Kemudian kita tutup dengan tetaplah menjadi orang yang baik. Itu bagi orang-orang yang memang ingin mematahkan kebaikan itu hari-hari ini, minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini. Saya nggak mau jadi orang baik lagi karena sia-sia. Jangan. Tetaplah berbuat baik. Kebaikanmu bisa jadi belum terbalaskan. Oleh sebab itu jangan putus asa dan marah. Tetaplah lakukan itu. Jika taburan kita tidak hari ini, mungkin pada masa yang akan datang, di masa tua kita mungkin kita akan menuainya. Atau di masa anak-anak dan cucu kita akan menerima berkat daripada kebaikan orang tuanya, kakek neneknya. Atau di masa yang akan datang, Tuhan paling tahu kapan kita menuai segala kebaikan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap percaya dengan kairos Tuhan. Kita tetap percaya bahwa apapun yang baik tidak akan pernah berbalik dengan sebuah kejahatan. Itu yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Kau tetap menolong dalam sharing ini meskipun persiapan begitu terbatas, materi juga terbatas, pengingat kami juga serba terbatas, tetapi biarlah di saat ini firman disampaikan, Roh Kudus akan bekerja, menuntun setiap para pemimpin, setiap anggota supaya bisa sharing sama-sama di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Demi nama Yesus kami ucap syukur, dan kami akan memulainya bersama Tuhan. Inilah doa kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.